Shalom, selamat pagi anak-anak MEM di kelas 2. Sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, ada baiknya MEM selalu ingatkan untuk selalu jaga diri, jaga kesehatan, dan selalu rajin untuk cuci tangan, baik beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Adapun pelajaran kita hari ini dengan judul Kisah Abraham. Namun sebelum kita memasuki materinya, ada baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur karena menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Ajarilah kami selalu percaya kepadamu seperti Bapa Abraham. Amin. Coba sekarang kita mengamati gambar dan cerita. Nah, di dalam gambar yang pertama ada seorang anak perempuan memberi makan ikan di akuarium. Lalu gambar yang kedua, dua orang anak sedang bermain. Dan gambar yang ketiga, ibu memberi hadiah kepada anak perempuannya. Nah, tadi kita sudah mengamati gambar. Di sini ada 3 gambar. Sekarang coba kita perhatikan sebuah cerita mengenai Tina tadi. Jadi di sini judulnya Janji Ibu untuk Tina. Memang akan menceritakan sedikit mengenai cerita ini. Jadi dalam cerita ini Ibu Tina hendak pergi keluar kota selama 1 minggu. Karena itu Ibu Tina memberi tugas kepada Tina untuk memberi makan di akuarium dan menjaga adiknya di rumah. Ibunya Tina akan berjanji untuk membawakan hadiah kepada Tina. Dan Tina percaya dan selalu sayang kepada ibunya. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Tina memberi makan ikan-ikan di akuarium. Ikan-ikan itu gembira karena setiap hari makan kenyang. Di sore hari setelah mengerjakan PR, Tina menemani adiknya bermain di ruang keluarga. Adiknya senang bisa bermain dengan kakaknya Tina. Tina berharap ibu segera pulang dan membawa hadiah. Dan di gambar yang ketiga juga dijelaskan bahwa ibunya pulang dan benar bahwa ibunya memberi hadiah kepada Tina, anak perempuannya. Nah, adapun bahan Alkitab kita hari ini, silakan anak-anak dibuka Alkitabnya ya. Dari Nats Alkitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Mari mendengarkan cerita kitab suci. Abram dipanggil Allah dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Tuhan berkata kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, orang tuamu dan sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak. Mereka akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, sehingga engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan karena engkau, aku akan memberkati semua bangsa di bumi." Waktu itu Abram berumur 75 tahun. Ia meninggalkan Haran, kampung halamannya, sesuai perintah Tuhan kepadanya.
Lalu Abram berangkat ke tanah Kanaan bersama-sama dengan istrinya Sarai. Lot, kemenakannya, juga ikut bersama mereka. Segala harta benda dan hamba-hamba yang mereka peroleh di Haran juga dibawa serta. Setelah mereka tiba di Kanaan, Abram menjelajahi tanah itu sampai ia tiba di pohon Tarbantin di More, yaitu tempat ibadat dekat Sikem. Pada masa itu, orang Kanaan masih mendiami negeri itu. Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berkata kepadanya, "Inilah negeri yang akan kuberikan kepada keturunanmu." Lalu Abram mendirikan sebuah mezbah di tempat itu untuk Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Setelah itu Abram meneruskan perjalanannya ke daerah berbukit di sebelah timur kota Betel dan mendirikan kemah di antara Betel dan kota Ai. Betel terletak di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Di situ Abram mendirikan mezbah tempat ia menyembah Tuhan. Kemudian Abram meneruskan perjalanannya dari satu tempat ke tempat berikutnya. Ia berjalan ke tanah Negeb. Tuhan terus menyertai dia. Nah, sekarang coba kamu renungkan, apakah saya bersemangat melaksanakan perintah Tuhan? Misalnya rajin berdoa. Nah, rangkuman yang dapat kita ambil dari materi kita hari ini, yang pertama, ketika berumur 75 tahun, Abram pindah dari Haran ke tempat yang jauh, yaitu ke tanah Kanaan. Abram setia dan taat pada Allah. Abram percaya bahwa Allah selalu menepati janjinya. Abram diberi banyak keturunan dan hidup makmur. Allah mengangkat Abram menjadi bapa bangsa. Tuhan Allah kemudian mengganti nama Abram menjadi Abraham. Berusahalah untuk meneladani Abraham yang selalu setia dan taat melaksanakan perintah Allah. Untuk diingat, ikutilah teladan Abraham dan taatilah selalu perintah Tuhan. Dalam pelajaran hari ini berharap semua dapat mengerti, dan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang maha baik, berilah kami semangat untuk berbakti kepadamu. Bimbinglah kami agar selalu setia dan taat melaksanakan perintah-perintahmu seperti Bapa Abraham. Amin. Sekian pelajaran kita hari ini. Shalom dan terima kasih.